dan juga media Rizka TV yang sempat hadir bersama kita pada malam ini. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu semua masih sempat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Bersama rekan-rekan PT RT RW Kelurahan Dayak. Terima kasih, kami patut berapresiasi juga, khususnya karena dengan adanya kegiatan produksi ini bisa menjadi curahan hati apa yang menjadi keluh kesah RT RW kepada yang pertama. Selamat malam, bersama kami pada malam ini adalah Ketua DPW Perjosi. Apa maksud dan acara pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Perjosi, yaitu Curhat Perjosi, dan apa itu Perjosi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamka Hamid, Ketua DPW Perjosi Sulsel. Dalam kegiatan ini, dalam Curhat Perjosi ini, kita banyak mengenalkan Perjosi kepada masyarakat umum, karena kendala saat ini banyaknya jurnalis yang kadang meresahkan masyarakat, dan tentu sangat sulit untuk membedakan mana yang wartawan asli atau wartawan yang belum kompatibel. Dan insya Allah bulan depan tanggal 11-12 kita akan adakan pelatihan jurnalistik yang berlisensi BNSP. Dan kita harus tahu bahwa BNSP sekarang satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikasi. Di antaranya adalah sertifikasi jurnalistik. Insya Allah setelah kegiatan ini kita akan bisa mengetahui mana wartawan kompatibel, mana wartawan yang belum memenuhi kriteria, yaitu memiliki kompetensi sebagai jurnalistik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait acara Curhat Perjosi, apa pendapat dari Lurah sendiri? Ya, saya sebagai lurah tentunya sangat berbahagia dan berbangga atas apresiasi dari Perjosi, di mana kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat, khususnya bagi tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Dayak, di mana pada kegiatan Perjosi ini menghadirkan dua narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar, di mana temanya mereka adalah budidaya ikan air tawar. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat bagi warga yang ada di Kelurahan Dayak, khususnya lagi bagi warga yang ada di lorong wisata yang akan dikembangkan nanti tahun ini, insya Allah.